Diabetes menjadi topik perbincangan yang menarik. Saat ini, diabetes menjelma menjadi sebuah endemik, tidak hanya di Indonesia, namun juga secara global. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya telah berada dalam endemik diabetes. Diabetes sudah menjelma menjadi sebuah penyakit yang tidak memandang usia, tua maupun muda, bahkan balita sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestyle kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana merubah keadaan kita dan memperbaiki diabetes yang sudah menjangkiti tubuh kita. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami tips dan triknya. Diabetes telah menjadi endemik tidak hanya di Indonesia, namun menjadi endemik secara global. Banyak masyarakat dunia terpapar diabetes. Di Indonesia sendiri, menurut catatan dari Federasi Diabetes Internasional, terdapat sekitar 19,40 juta jiwa masyarakatnya terpapar diabetes. Bahkan menurut catatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angkanya terus berkembang dan tumbuh secara masif. Banyak masyarakat kita tidak pernah menyadari bahwa dirinya telah berada pada lingkaran diabetes. Namun, kesadaran muncul ketika telah divonis oleh dokter sudah berada pada kondisi yang sangat kronis. Hal yang paling umum sebagai pemicu di dalam diabetes ini adalah gaya hidup yang tidak benar. Banyak faktor yang menyebabkan kita berada pada kondisi diabetes. Namun, gaya hidup menempati urutan yang paling tinggi sebagai kontributor dalam keadaan diabetes ini. Umumnya gaya hidup kita adalah gaya hidup warisan dari orang tua kita atau juga lingkungan kita, terutama yang berada pada lingkungan urban. Di mana gaya hidup ini tidak pernah kita kontrol dan kita mengabaikan efek dari gaya hidup yang kita jalani secara tradisional atau secara keluarga dan lingkungan kita yang membentuk gaya hidup ini. Kita menyadari bahwa diri kita telah berada pada kondisi yang buruk sebagai akibat dari gaya hidup itu setelah mendapatkan vonis dan diagnosa dari para dokter kita. Sehingga baru kita berupaya untuk gaya hidup yang diciptakan oleh lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita tanpa kita sadari telah mengantarkan kita kepada kondisi yang fatal dari akibat diabetes yang telah kita derita. Tanpa sadar sebetulnya apa yang kita lakukan terutama dalam gaya hidup konsumsi kita telah mengantarkan tubuh kita pada kerusakan dan keselamatannya. Nah, beberapa hal berikut ini yang perlu kita waspadai sebagai upaya preventif kita untuk mengidentifikasi apakah diri kita telah berada pada lingkaran diabetes atau tidak. Nah, beberapa hal itu yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah faktor keturunan. Identifikasilah apakah di dalam keluarga kita ada yang menderita diabetes atau tidak. Maka ini adalah parameter pertama. Kemudian yang kedua dari bagaimana kita menyadari dan identifikasi dini perlu dilakukan untuk menghindari risiko. Tindakan ini tidak hanya sebagai upaya preventif secara individual, namun juga dapat menjadi solusi dan jalan bagi kita untuk terapi untuk meminimalkan risiko dan komplikasi dari diabetes yang telah menjangkiti tubuh kita. Hal-hal yang perlu dilakukan secara individual ini seperti bagaimana riwayat diabetes di dalam lingkungan keluarga kita? Apakah kakek, ayah, ibu, saudara, dan siapapun secara genetik itu telah terjangkit di dalam lingkungan keluarga kita. Kemudian yang kedua, faktor usia. Yang ketiga, adanya indikator klinis seperti obesitas, hipertensi, dan kejadian kadar glukosa yang abnormal.
Identifikasi secara individual ini dapat kita jadikan acuan dan dasar bagaimana kita mengembangkan kehidupan kita berikutnya melalui perubahan gaya hidup. Membangun kesehatan yang lebih baik untuk menghindari terjadinya diabetes pada diri kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Memastikan dan menjaga pola makan dan minum kita. Konsumsi sumber bahan makanan yang rendah gula dan porsi yang disesuaikan. Faktor makanan dan minuman adalah pemicu yang paling dominan di dalam keseharian dan gaya hidup kita. Untuk itu memastikan sumber bahan makanan, kemudian jumlah kebutuhan harian yang harus kita sediakan untuk cadangan tubuh kita atau kepentingan kerja tubuh kita, juga kita mengatur bagaimana menghindari konsumsi bahan makanan yang olahan dan dalam kemasan, yang secara rutin menjalankan intermittent fasting, di mana ada jeda waktu tidak makan dalam keseharian kita dengan durasi tertentu, kemudian ada waktu makan atau jendela makan. Ketika kita melakukan secara konsisten dan kontinu, intermittent fasting ini dapat membantu menghindarkan kita dari diabetes. Ya, pastikan kita melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur di dalam setiap harinya. Luangkan waktu 30 menit dalam sehari untuk beraktivitas fisik ataupun olahraga. Dengan demikian akan meningkatkan sensitivitas insulin di dalam tubuh. Pastikan kita mendapatkan kondisi tidur yang cukup atau deep sleep. Biasakan tidur malam 7 hingga 8 jam per harinya. Hindari menggunakan perangkat elektronik dan aktivitas fisik 1 jam sebelum kita tidur. Kontrol dan manage emosi atau stres kita. Karena stres kronis akan menimbulkan tingkat hormon kortisol yang tinggi yang peningkatan hormon kortisol di dalam tubuh kita memicu naiknya kadar gula di dalam tubuh kita. Untuk membangun konsistensi dan komitmen untuk senantiasa menjaga kesehatan dan menambah wawasan tentang kesehatan dan lingkungan. So, sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan lifestyle-mu hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.